opportunities there. We're on the verge of qualifying for the Olympics in August. We're very close to qualifying for the World Cup in 2026 in America, which will be a full circle moment. And then I think stuff like that adds up, and and it's just I'm very grateful and blessed to have that opportunity, and also the people there are so friendly, and it feels like home if you're there. So Ketar-ketir hadapi timnas Indonesia yang belum pernah kalah, pelatih Cina minta bantuan suporter. Shin Tae-yong bicara peluang timnas Indonesia kalahkan Cina, singgung efektivitas peluang. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, hendaknya di-subscribe, like, komen, dan share biar dapat info terbaru dari Football TV. Terima kasih, selamat menonton. Pelatih tim nasional, Timnas, Cina, Branko Ivankovic berharap kehadiran suporter bisa membantu timnya menang atas timnas Indonesia yang belum kalah di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia mau Cina tampil berani dan menunjukkan siapa tuan rumahnya saat menjamu skuad Garuda nanti. Cina akan bersua dengan timnas Indonesia di laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Cina pada Selasa, 15 Oktober 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut sangat krusial mengingat kedua tim belum pernah meraih kemenangan di grup C. Cina kalah 3 kali, sedangkan timnas Indonesia imbang 3 kali. Ivankovic pun waspada penuh terhadap kekuatan timnas Indonesia yang belum terkalahkan di 3 laga awal. Menurutnya, para pemain harus fokus untuk membuka peluang meraih kemenangan, lawan yang patut ditanggapi dengan serius. Lawan mencetak 3 poin di 3 pertandingan pertama, dan lawan sangat percaya diri, kata Ivankovic dilansir dari NetEase, Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih jauh, Ivankovic menegaskan anak asuhnya harus menunjukkan semangat juang tinggi melawan Indonesia. Terlebih, tim Dragons akan diuntungkan dengan status tuan rumah. Kita harus memainkan keberanian dan semangat negara tuan rumah dalam pertandingan ini. Pertandingan kandang, tutur pelatih asal Kroasia itu, gunakan kekuatan terbaikmu untuk menang di kandang, tegasnya. Shin Tae-yong bicara peluang timnas Indonesia kalahkan Cina, singgung efektivitas peluang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memprediksi laga melawan timnas Cina dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia mengatakan kedua tim punya peluang yang sama. Skuad Garuda akan menantang Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kendati berstatus sebagai tim tamu, timnas Indonesia justru memiliki modal yang lebih bagus ketimbang tuan rumah. Pasalnya, skuad Garuda belum terkalahkan di 3 laga dengan meraih hasil imbang. Sedangkan Cina justru sebaliknya dengan selalu menelan kekalahan di 3 laga yang telah dimainkan. Namun begitu, Shin menilai timnas Indonesia dan Cina memiliki peluang yang sama pada laga besok. Soal hasil, menurutnya tergantung pada tim yang mampu memanfaatkan peluangnya dengan baik. Kedua tim memiliki peluang 50-50, kata Shin dalam konferensi pers jelang laga kontra Cina, Senin, 14 Oktober 2024. Hasil pertandingan besok tergantung siapa yang bisa memanfaatkan peluang dengan lebih baik dan mencetak lebih banyak gol, sambung pria asal Korea Selatan itu. Sementara, Shin tak ingin anggap remeh Cina yang sedang dihantui tren negatif. Ia menyiapkan permainan terbaiknya untuk bisa membawa timnas Indonesia menang. Meskipun Cina tidak menang dalam 3 pertandingan terakhir, bagi Indonesia, tidak ada lawan yang bisa diremehkan, kata Shin. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik dan berusaha memberikan penampilan yang bagus, tegasnya. Di klasemen grup C saat ini, timnas Jepang masih memimpin dengan 9 poin. Timnas Australia, timnas Arab Saudi, dan timnas Bahrain, mengekor di posisi 24 dengan poin sama, yakni 4. Sementara timnas Indonesia duduk di posisi 5 dengan 3 poin dan Cina menjadi juru kunci dengan angka 0. Media Cina, Sohu, remehkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menyebut timnas Indonesia menjadi lawan terlemah di grup C. Cina menjadi tim paling buruk sejauh ini di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sampai laga ketiga, mereka sama sekali belum meraih 1 pun poin. Teranyar, tim naga julukan timnas Cina menelan kekalahan dari Australia dengan skor 1-3 pada Kamis 10 Oktober 2024 di Adelaide Oval. Sebelumnya, mereka kalah 1-2 dari Arab Saudi di kandang sendiri dan kalah bertandang ke markas Jepang. Mereka disikat 0-7. Hasil tersebut membuat Cina terdampar di dasar klasemen sementara grup C dengan tanpa poin. Mereka berjarak 4 poin dari posisi 4 besar dan terpaut 3 angka dari timnas Indonesia yang duduk di urutan kelima. Selanjutnya, tim asuhan Branko Ivankovic itu akan menjamu Indonesia. Media Cina, Sohu,
menilai skuad Garuda merupakan tim terlemah di grup C sehingga Cina wajib memanfaatkan kesempatan untuk meraih kemenangan. Bagi tim sepak bola nasional, rasanya sangat pahit menghadapi pembalikan berturut-turut dari lawan dan akhirnya kalah. Ditulis Sohu dalam artikelnya, Jumat, 11 Oktober 2024. Namun, timnas sepak bola akan segera adu pembuktian. Menghadapi Indonesia, lawan terlemah di grup, di kandang sendiri merupakan peluang bagus untuk menghapus rasa malu mereka. Selanjutnya, timnas Indonesia saat ini memang juga belum meraih kemenangan di grup C. Kendati demikian, Jai Idzes dan kawan-kawan juga belum pernah kalah setelah menahan imbang tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Bahkan, tim Merah Putih membidik 3 poin di kandang Cina. Hal ini diperlukan guna menjaga asa mencapai target lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengamankan posisi ketiga atau keempat grup C. Oleh karena itu, pertandingan kontra negeri tirai bambu tampaknya bakal sangat seru. Sebab, kedua tim sama-sama berambisi meraih kemenangan perdana. Pemain tim nasional, Timnas, Indonesia, Marcelino Ferdinand berjanji skuad Garuda akan membawa pulang 3 poin dari laga kontra Cina. Hal itu untuk membalas kegagalan timnas Indonesia menang atas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam unggahan video terbaru di akun Instagram Timnas Indonesia, terlihat para pemain Timnas Indonesia sedang menaiki tangga untuk masuk ke dalam pesawat. Ekspresi para pemain skuad Garuda pun tampak ceria kendati harus puas bermain imbang 2-2 melawan Bahrain di Bahrain International Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kita ke Qingdao, Bismillah, kata Dimas Derajat dalam Instastory Timnas Indonesia, Jumat, 11 Oktober 2024. Dalam unggahan video itu, gelandang Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, menebar janji manis. Pemain Oxford United ini berjanji kalau skuad Garuda akan membawa pulang 3 poin dari Cina. Kita akan bawa pulang 3 poin di Cina, tegas Marcelino. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, 15 Oktober 2024, mendatang. Skuad Garuda terbang ke negeri tirai bambu itu menggunakan pesawat charteran. Hal itu dilakukan karena jarak yang cukup jauh dan juga untuk menghemat tenaga para pemain. Diharapkan, Timnas Indonesia bisa meraih poin penuh saat melawan Cina guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Sekaligus juga sebagai pelipur lara dari hasil imbang yang menyakitkan melawan Bahrain. Seperti diketahui, laga Timnas Indonesia kontra Bahrain dibumbui kontroversi dari wasit Ahmed Al-Kaf. Skuad Garuda sejatinya bisa saja meraih poin penuh karena sudah unggul 2-1 hingga menit 90. Tapi sayangnya, gawang Martin Paes kebobolan di menit 99 oleh Mohamed Marhon. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampaknya harus berhati-hati dengan skuad Cina yang akan mereka hadapi di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Pasalnya ada 3 pemain Cina yang sempat absen di laga kontra Australia, kini justru kembali untuk melawan Garuda di Stadion Qingdao, pada Selasa 15 Oktober 2024. Ketiga pemain yang dimaksud adalah Alan Carvalho, Wu Lei, dan Gao Zhunyi. Alan sendiri merupakan pemain naturalisasi Cina yang memiliki Brasil. Alan yang bermain untuk klub Cina, Qide West Coast itu sebelumnya sempat absen karena cedera. Kasus serupa juga dirasakan Gao Zhunyi dan pemain yang pernah bermain Liga Spanyol, yakni Wu Lei. Wu Lei dengan pengalamannya berkarier di Espanyol jelas menjadi pemain yang patut diwaspadai oleh Shin Tae-yong dalam laga Timnas Indonesia versus Cina nanti. Kehadiran total 3 pemain tambahan di skuad Cina itu membuktikan betapa seriusnya tim tuan rumah untuk melawan Timnas Indonesia. Gao Zhunyi yang absen di laga kontra Australia karena cedera telah fit dan mulai berlatih kembali. Lalu, Wu Lei dan Alan Carvalho yang juga tak main di laga melawan Australia karena cedera juga sudah dipanggil oleh pelatih, Branko Ivankovic. Bunyi laporan dari media Cina, Kiki, Sabtu, 12 Oktober 2024. Ketiga nama pemain itu bakal berangkat ke Qingdao untuk bergabung dengan skuad Cina dan menjalani laga penting melawan Timnas Indonesia. Ditambah keterangan dari media Cina tersebut, wajar memang jika Cina akan menurunkan kekuatan terbaiknya saat melawan Timnas Indonesia nanti. Sebab sejauh ini Cina sama sekali belum meraih poin dari 3 laga grup C yang sudah dimainkan, ya. Cina selalu kalah saat bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbaru, Cina dibuat babak belur dari Australia dengan skor 1-3. Timnas Indonesia gelar latihan perdana setibanya di Cina. Dalam latihan perdana yang digelar di Stadion Qingdao Tiantai pada hari ini, Sabtu, 12 Oktober 2024, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membagi pemainnya menjadi 2 grup. Hal ini dilakukan Shin Tae-yong sebagai stratego untuk menjaga kebugaran anak asuhnya. Sesi latihan perdana dibagi menjadi 2 tim, yakni untuk pemain yang bermain kontra Bahrain, dan yang tidak diturunkan karena perjalanan lama, hampir 10 jam. Jadi hari ini latihan dibagi menjadi 2 grup, kata Shin Tae-yong, dikutip dari laman resmi PSSI,
Sabtu, 12 Oktober 2024. Untuk yang di hotel, untuk pemain yang bertanding melawan Bahrain, mereka mendapatkan materi di pusat gym. Sedangkan pemain yang tidak bermain kemarin, berlatih normal di lapangan, sambungnya. Pola latihan seperti ini diharapkan bisa membuat timnas Indonesia dalam kondisi 100% bugar saat berhadapan dengan Cina. Laga keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Cina, pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu akan sangat krusial bagi timnas Indonesia yang sedang mencari kemenangan pertama. Usai membawa 1 poin dari Bahrain, skuad Garuda pun langsung bertolak ke Cina. Setelah pertandingan ketiga melawan Bahrain, timnas Indonesia masih berstatus belum terkalahkan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kini berada di peringkat kelima dengan koleksi 3 poin. Kemenangan melawan Cina adalah harga mati bagi timnas Indonesia. Pasalnya, hanya 2 tim yakni juara grup dan runner-up yang bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, peringkat ketiga dan keempat harus melanjutkan perjuangan di putaran keempat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara soal kapan Kevin Dix bisa mulai bela timnas Indonesia. Ada peluang Kevin Dix sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada bulan depan atau November 2024. Ya, Erick Thohir baru saja memastikan bahwa Kevin Dix akan turut gabung memperkuat timnas Indonesia. Hal itu ditandai dengan foto bersalaman antara Erick Thohir dengan Kevin Dix yang diunggah di Instagram pribadinya Erick Thohir pada siang tadi. Erick pun berharap Kevin Dix bisa segera membela timnas Indonesia, bahkan berpeluang pada November 2024. Diakui Erick, pihaknya tengah mempercepat proses berkas dan dokumen naturalisasi Kevin Dix, termasuk persetujuan dari Presiden RI, Joko Widodo, Jokowi, dan DPR RI. Jikalau sudah salaman, berarti kan sudah fix lah. Tinggal prosesnya. Tentu kita akan mendorong kepada Bapak Presiden, setelahnya tentu DPR, untuk ada percepatan, diterangnya di Postblog, Jakarta, Sabtu, 12 Oktober 2024. Namun, jika melihat dari proses naturalisasi, Erick mengatakan Kevin Dix kemungkinan baru bisa mulai main dengan timnas Indonesia baru Maret 2025. Window-nya kalau kita lihat di bulan Maret 2025, bisa main. Tapi kalau bisa November 2024, kenapa tidak? Imbuhnya. Adapun bulan depan, timnas Indonesia akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, melawan timnas Jepang. Laga itu akan digelar pada 15 November 2024. Bukan hanya Jepang, timnas Indonesia juga akan menjamu timnas Arab Saudi di Suik. Laga itu akan digelar pada 19 November 2024. Kini, menarik menantikan proses naturalisasi Kevin Dix. Rumor Kevin segera perkuat timnas Indonesia sendiri mencuat setelah kabar kedatangannya ke Jakarta tersebar di media sosial beberapa waktu lalu. Kevin Dix memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Ambon, Maluku, dan saat ini bermain untuk klub FC Copenhagen di Denmark. Sejak bergabung dengan klub tersebut pada 2021, ia telah tampil dalam 132 laga dan mencetak 16 gol.